Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Tian Arifin dari program Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Universitas Kali Jaga Yogyakarta. Di sini saya akan membahas hadis untuk identitas di hadis berbasis Islam. Apa sih yang kalian tahu tentang hadis? Oke, di sini saya akan membahas beberapa sub. Yang pertama adalah konsep tarikh al-hadis. Yang kedua ada urgensi dari teknik al-hadis. Yang ketiga ada metode tarikh al-hadis. Dan yang keempat atau terakhir adalah pengaplikasian dari teknik al-hadis. Oke, selanjutnya mari kita simak video selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu pengertian dari tahrif al-hadis. Secara bahasa, kata tahrif dari bentuk kata masdar, yaitu kharaja, yahriju, dan tahrijat. Yang secara bahasa itu artinya al-istinbat atau mengeluarkan, al-tahrif atau meneliti, al-tauji atau menerangkan. Menurut Mahmud Al-Tahan dalam kitabnya Usul Al-Tahriyah Dirasat Al-Asanid, yaitu menunjukkan tempat terdapatnya sebuah hadis di dalam kitab sumber aslinya atau yang menyebutnya dengan sanadnya secara lengkap, dan kemudian menjelaskan bagaimana kualitas atau kesalahan yang harus diperlukan. Dan menurut Muhammad Suyuti Ismail, tahrij ini adalah penelusuran atau pencairan hadis pada berbagai kitab. Dapat disimpulkan bahwa tahrij hadis ini adalah cara untuk menelusuri matan dan sanad secara lengkap dari sumber-sumbernya yang asli. Selanjutnya itu ada urgensi dari tahrij al-hadis. Yang pertama yaitu untuk mengetahui sumber-sumber asli suatu hadis serta ulama yang meriwayatkannya. Yang kedua, untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis. Ketiga, untuk mengetahui seluruh riwayat hadis yang akan diteliti. Dan untuk mengetahui akan tidaknya sahih atau murtadif. Sahih tersendiri ini adalah golongan dari para pengikut atau periwayat pertama. Sedangkan murtadi adalah pengikut atau periwayat yang lain, bukan dari para sahabatnya. Selanjutnya itu adalah metode-metode dari tahrij al-hadis. Ada 5 metode yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tahrij melalui lafal yang terdapat dalam matan hadis. Yang kedua, tahrij melalui lafal pertama matan hadis. Ketiga, tahrij melalui periwayatan pertama. Keempat, sanad dan kisah sahabatnya atau mulai dari tema-temanya. Dan yang terakhir adalah tahrij melalui klasifikasi jenis hadis. Oke, selanjutnya yaitu dari metode yang pertama yaitu terdapat dalam lafal matan hadis. Metode ini tergantung pada lafal-lafalnya yang ada di dalam matan hadis. Lafal yang ditemukan ada kalanya berupa isim atau kata benda, ada maupun juga fiil atau kata kerja. Namun, kebanyakan dalam penggunaan metode ini menggunakan lafal yang berupa fiil. Metode ini hadis-hadis yang dicantumkan hanyalah bagian dari matan hadisnya saja, sedangkan nama periwayatnya atau sanad serta nama-nama kitabnya dicantumkan di bawah potongan hadis tersebut. Metode ini menitik beratkan pada peletakan hadis menurut lafal-lafal yang asing. Kitab yang terkenal dalam metode ini yaitu Al-Mu'jam, Al-Mufaras al-Afat, Al-Hadis An-Nabawi. Selanjutnya yaitu metode yang kedua yaitu tahrij hadis melalui lafal pertama dalam matan hadis. Metode ini tergantung dari lafal pertama pada matan hadis sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Wajib mengetahui lafal-lafal pertama dari setiap hadis yang akan diteliti. Melihat huruf pertama dari lafal awal matan hadis melalui kitab tahrij dan dengan huruf kedua dan seterusnya. Metode ini adalah Al-Jami' As-Saghir min Hadis, Al-Basir An-Nazir karya Imam dari Suyuti. Berikut kitab-kitab menjadi tunjangan bagi metode ini yaitu Al-Jami' As-Saghir min Hadis. Metode selanjutnya yaitu tahrij hadis melalui periwayatan pertama. Metode ini berdasarkan pada pertama ataupun periwayat pertama suatu hadis. Mengenal terlebih dahulu para perawi pertama hadis yang akan ditahrij dengan melihat pada kitab-kitab aslinya. Kedua, mencari nama
dari perawi pertama tersebut. Dalam kitab tahrij mencari hadis yang dimaksud di antara hadis-hadis yang tertera di bawah nama perawi pertama. Kitab masyhur yang menggunakan metode ini adalah Musnad Imam Hambal, karya Imam Ahmad bin Hambal. Kitab-kitab tahrij yang digunakan dalam metode ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kitab Musnad, yang kedua, kitab Atrof, dan yang terakhir yaitu kitab Mu'jam. Selanjutnya yaitu metode tahrij melalui tema hadis. Didasarkan terhadap pengenalan tema dari suatu hadis yang akan diteliti, mengidentifikasi tema dari hadis yang akan diteliti, menelusuri hadis tersebut baik dengan menggunakan kamus-kamus hadis maupun langsung pada sumber-sumber asal pada hadisnya. Kitab-kitab hadis sebagai penunjang metode ini diantaranya Kanzul Umma fil Sunan al-Aqwal wal Af'al, karya dari Mutaki Hindi, Tasib Ar-Rayyan Tahrij al-Hadis, Al-Hidayah, karya Al-Zailah di dalam bidang fikih, dan Bulughul Maram min Abdillah al-Ahkam, karya dari Ibnu Hajar dalam bidang hukum. Metode yang terakhir yaitu tahrij hadis melalui kualitas hadis. Metode-metode ini sebelumnya dimulai dari suatu hadis yang telah diketahui. Sebaliknya dari metode ini dimulai dari pengetahuan akan klasifikasi dari kualitas suatu hadis. Metode ini membantu dalam proses pencarian hadis berdasarkan pada status hadis, seperti hadis qudsi, hadis yang sudah masyhur, hadis mursal, dan lain sebagainya. Kitab-kitab penunjang dari metode ini yaitu kitab hadis al-mutawatir seperti Al-Azhar Munasyirah fil Akbar al-Mutawatirah, karya Imam Suyuti. Kitab hadis qudsi seperti Al-Itahafat As-Saniyah fil Al-Hadis Al-Qudsiyah, karya dari Al-Madani. Selanjutnya yaitu pengaplikasian melalui tahrij hadis. Sebenarnya ada beberapa cara ya untuk kita mentahrij hadis. Yang pertama itu secara langsung, atau kita menggunakan kitab-kitab seperti kitab-kitab hadis Bukhari, Musnad, Mu'jam, dan lainnya. Adapun juga secara digital atau software aplikasi, yaitu kita juga dalam software atau aplikasi itu bisa menggunakan 2 cara, yaitu bisa menggunakan Maktabah Samilah dan Jawami Al-Kalim. Adapun juga aplikasi online-nya, tetapi yang saya tahu untuk mentahrij hadis ini, sepengetahuan saya itu saya mengetahui 2 aplikasi itu, yaitu Maktabah Samilah dan Jawami Al-Kalim. 2 aplikasi itu sama-sama berfungsi untuk menelusuri bagaimana sanadnya. Nah, di sini Jawami Al-Kalim ini itu menelusuri sanad dan sumber hadis-hadis singkat dan padat pada hadis Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui derajatnya seperti Sahihkah, Hasan, Dhaif, dan lainnya, serta sumber periwayatannya termasuk Bukhari, Muslim, ataupun dan lainnya. Adapun langkah-langkah untuk mentahrij hadis melalui aplikasi ini, kita menerapkan beberapa metode yang bisa digunakan yang kita bahas yang sebelumnya. Ada 5 metode, tetapi 5 metode itu tidak bisa digunakan ketika untuk pengaplikasian secara online. Ada hanya beberapa metode saja. Mungkin pertama itu kita menentukan teks hadisnya, atau kita kenal, kita sebut itu matan. Contohnya itu innamal a'malu binniyat. Kita masukkan, kita buka aplikasi Jawami Al-Kalim. Nah, di aplikasi Jawami Al-Kalim ini itu berbentuk semua itu Arab semua. Kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita harus tahu pusat-pusatnya atau untuk al-bahasnya yang mana, untuk mencarinya yang mana. Nah, di sini kita klik di sini kata Al-Marodon untuk mencarinya. Masukkan matan tadi innamal a'malu binniyat, lalu kita menelusuri sumber hadis. Kita gunakan hukum-hukum hadis tersebut. Kita cari hukum al-hadis di sini. Mungkin di sini
biasanya tuh ada disebutkan, misal sohibu li khairihi ataupun doif. Nah di sini disebutin tingkat-tingkatan. Hadis ini bisa dikatakan doif, sohi dan lainnya, ataupun juga hadis itu bisa menyangkup semuanya, tetapi ada mengatakan sohih li ghairi atau sahih yang lainnya karena yang paling kuat yaitu di sohihnya. Kita pun juga bisa mengetahui periwayatnya dari periwayat pertama hingga periwayat akhir, yaitu disebut dengan pohon perawinya. Kemudian kita juga bisa mencari siapa yang periwayat pertama, wafatnya beliau, wafatnya perawi dari hadis tersebut. Lalu kita menganalisis makna dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini dia pengaplikasian dalam mentahridz hadis melalui aplikasi digital. Oke, demikianlah penjelasan dari tahridz hadis dan pengaplikasian. Semoga bermanfaat dan tetap selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.